Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembelajaran mengenal Yesus Kristus menurut Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, Tuhan Yesus mengajar secara publik. Dalam pembelajarannya dijelaskan mengenai hal kerajaan surga. Dalam pembelajaran tersebut, Tuhan Yesus berada di atas bukit, duduk dan berbicara secara langsung kepada banyak orang. Murid-muridnya juga ada di antara orang-orang yang hadir di dalam pengajaran tersebut. Di dalam pengajaran tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan pokok pemikiran tentang kerajaan surga, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kerajaan surga, serta memberi penjelasan mengenai hukum Taurat yang mungkin saja selama ini sudah salah dimengerti oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi kebanyakan, karena tafsiran dan penerjemahan hukum Taurat yang belum tepat. Itu sebabnya dari pasal 5 ayat 17 sampai dengan pasal 7, Tuhan Yesus memberi pengajaran secara detail dan memberikan pengertian-pengertian secara lugas. Dari pengajaran-pengajaran tersebut, kita mendapatkan pengertian mengenai hukum Taurat yang sesungguhnya seperti apa, khususnya di dalam mengenal 10 dasatita. Lalu bagaimana orang Kristen menjalani kehidupan spiritualnya, baik di dalam memberikan sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, menghadapi kehidupan yang ada sepanjang hidupnya, berkomunikasi dengan orang lain, dan menghargai apa yang sudah diberikan, serta mengambil keputusan. Pada akhirnya di dalam pasal yang ke-7 ayat 28, banyak orang yang takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan di dalam berbagai pengertian itu, mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa, yang memiliki otoritas, kekuatan, dan kemampuan untuk menjelaskan, tidak seperti orang-orang ahli Taurat. Apa yang menjadi pembelajaran dari pengertian ini? Yang pertama, kita sebagai orang Kristen perlu dan penting menguasai pembelajaran mengenai hukum Taurat dengan tepat. Kita juga tahu bahwa fokusnya perihal kerajaan Allah, bukan sekedar ritual keagamaan. Selain itu, kita mesti mengerti bahwa setiap aktivitas keyakinan, kepercayaan kita itu tidak semata-mata hanya ritual, hanya tahapan-tahapan dari prosesi keagamaan, tetapi hidup yang menghidupkan, sehingga ada kuasa, kekuatan, dan otoritas yang mengalir di dalam hidup ketika kita menjalani kebenaran-kebenaran Allah. Selanjutnya, dari pembelajaran ini kita juga dituntun oleh Tuhan Yesus untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita memang sudah hidup penuh dengan damai sejahtera atau berbahagia? Apakah kita sudah benar-benar tahu dan menyadari bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia? Dengan demikian, kita bisa mengerti apa yang diajarkan Tuhan untuk menerapkan seluruh perintah hukum Taurat, sehingga kita tidak menjadi orang yang melakukan kejahatan seperti membunuh, berzina, mencuri, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Akhirnya dalam kehidupan kita menjadi suatu kebiasaan spiritual kita untuk memberi sedekah kepada siapa yang membutuhkan, berdoa untuk orang-orang lain supaya doa-doa kita itu berkenan di hati Tuhan, dan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, yang fokusnya, pusatnya ada pada diri Allah sendiri. Lalu kita diajak untuk berpuasa tanpa perlu menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa, dan bekerja keras mengumpulkan harta untuk membagi apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menyadari bahwa hidup ini berharga karena kita warga kerajaan surga.
Ada penulis yang menjelaskan Matius pasal 5 sampai 7 sebagai prinsip etika kerajaan Allah. Tentu pemahaman tersebut juga perlu kita renungkan bahwa ada prinsip-prinsip etis di dalam kehidupan orang Kristen sebagai warga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk terus-menerus melakukan pengajaran Tuhan, menaati kehendak Allah, dan ikuti teladan Tuhan Yesus yang berani tampil ke publik menjelaskan tentang pengajaran-pengajaran yang benar yang datangnya dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.